Halo, selamat Halo, malam. halo. Selamat malam, Agung. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Ini di mana? Di rumah atau di Jakarta? Masih di rumah, Om? Atau di Oh, di mana? Di rumah. Jadi beda provinsi kita ya. Wah, iya. Aku di Barat Berantas. Ya, Sebentar ya, Om. Kita sambil menunggu Aryo. oke. Suaraku jelas ya? Jelas, jelas banget. Oke. Aku sambil Ini ngecas. pakai apa? Pakai Apa? mic atau pakai pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Speaker aja. Langsung dari HP gitu. Iya, langsung dari HP. Oh gitu, bisa ya? Aku tak nyoba ya. Bisa nggak ya kalau aku ya? Sambil nunggu Aryo. Coba. Jelas nggak? Oh, bentar. Aryo sudah mulai mau masuk. Aku Oke. jelas nggak ini kalau nggak pakai ini jelas nggak? Coba, Om. Jelas sih lumayan. Halo, halo. Jelas. Kalau jelas aku nggak pakai ini ya. Ya, jelas sih, Om. Halo, Waduh. Halo, Aryo. halo, apa kabar semua? Halo Om. Baik sekali. Kan wartawan. Apa mbak pakai mic kayak wartawan. Ini wartawan wartawan banget nih, tinggal pakai lanyard sebentar. Hmm, Eh, wartawan pakainya itu wartawan militer ya lagi di Ukraina ya. Waduh, Waduh, hurra, lagi di hurra, hurra. lagi di Ukraina ini. Wow, set. Ini pakai lanyard Aduh. pakai lanyard kampus deh. Jangan, kita nggak bawa-bawa instansi. Bagaimana Aryo, sudah apa, sehat-sehat? Sehat, sehat. Luar biasa. Om Agung bagaimana? Kemarin katanya sedikit batuk-batuk. Masih batuk sih tapi lumayan ya. Oh, oke. Yang sibuk banget. Minggu depan itu saya ini ya, tapi diganti Mbak Vicky lagi karena sibuk banget saya Oh, oke. next week. Sip. Eh, nggak sabar sih sama Mbak Gak Vicky. sabar, gak sabar Aryo nih Om yang jadi Loh, Mbak guest Vicky speaker. dulu. Mbak Vicky dulu. Mbak Vicky. Oke. Baik, selamat malam untuk 71 menyaners selainnya. Kami dari tim ARC pertama-tama ya, tidak pernah, ini disclaimer dulu. Jadi dari tim ARC, kami tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan saudara Agung Bimo Stejo, Lupis Aryo, Nogota Bakangin, dan sebagainya. Mbak Vicky juga, dan saya. Jadi untuk informasi resmi, dapat hubungi via DIG @Vicky Ananda. Jadi kami ulangi sekali lagi ya, untuk informasi resmi dapat hubungi via DMIG @Vicky Ananda. Oke, jadi malam ini kita ke part 29.29 dong, ke 95. Masih Sang Puspo Tajem, yaitu judulnya Kang Jageni Tanah Jawi, bener ya Om ya? Ya, itu asal debat ini aja. Tapi nggak tahu nyambung apa enggak nanti ya. Ya. Oke, kita langsung mulai atau ada sepatah dua kata? Nggak perlu sih. Oke, langsung mulai ya. Boleh Aryo? Monggo. Oke. Slide pertama, alam raya terbentuk bukan hanya asal terbentuk begitu saja, tapi memang ada yang menghendaki terbentuknya alam raya ini. Ini mengacu pada Selat Mandorogiri versi kita ya. Jadi kalau dibandingkan dengan versi lain sih nggak tahu. Karena Mandorogiri versi kita kan beda banget ternyata. Terutama di Sastra Kumbolo Geni dan sebagainya itu beda sekali ya. Nggak ada kemiripan sama sekali. Kalau cakronya juga nggak sama gitu kan. Makanya di sini kalau versi kita bahwa alam ini tidak ada yang alami ya. Jadi semua ada yang mengendaki gitu. Jadi lanjut dulu Aryo. Oke, kita ke slide 2. Sehingga oleh yang membentuk alam raya ini pasti dikehendaki alam menjadi lebih baik dan terkendali. Ya terkendali itu artinya berarti ada tempat untuk kehidupan. Jadi kalau di tempat yang kira-kira kehidupan belum dimunculkan atau belum direncanakan di titik yang lain, maka ya nggak apa-apa. Tapi yang terkendali itu harus yang di tempat yang ada kehidupan. Oke, lanjut Aryo. Oke. Yang ketiga, maka semua yang ada di alam raya ini harus ada yang mengatur. Dan perlu dibangun sesuatu hierarki agar yang ada di alam raya
ini tidak saling menabrak atau saling menghancurkan. Hierarki itu diperlukan ya. Jadi tidak semuanya langsung pada posisi tertinggi atau tidak semuanya pada posisi terendah. Jadi ada satu yang tertinggi terus ke bawah makin banyak makin banyak begitu. Dan itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat kebisaannya masing-masing gitu. Jadi bukan bukan apa ya, kalau nggak mampu terus harus tertinggi itu juga enggak gitu. Jadi kemampuan dari itu bukan juga dari sisi umur, karena kalau kita melihat kan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan seperti Bambang Wisanggeni itu kayangannya bisa digalang-galang Kumiter, padahal itu kan putranya ini ya, Arjuna. Arjuna gitu loh. Jadi bukan bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan tingkat kesanggupan dan kemampuan untuk menerima kekuatan alamnya seberapa. Ingat lah ya, bukan pada umur gitu. Lanjut, Aryo. Oke. Yang keempat, maka kita dikenalkan dengan istilah tata surya supaya kita mengerti bahwa semua ini ada yang menata dan ada yang mengatur. Ya makanya bukan ngatur Suryo gitu kan. Bukan semaunya Suryo gitu juga bukan kan. Apa sakarpe Suryo itu juga enggak, namanya tata surya gitu. Berarti memang ada yang nata gitu. Lanjut, Aryo. Oke, yang kelima, dalam tata surya ini ada banyak aturan di alam, tapi hanya sedikit yang bisa diterjemahkan secara ilmu pengetahuan. Sisanya yang masih banyak belum bisa dijabarkan dengan tata cara barat. Sistem sains saat ini kan menghilangkan satu hal yang paling mendasar, yaitu menyankan, sehingga disitulah yang membuat tidak bisa dijelaskan, karena ada satu hal yang dihindari oleh sains, yaitu menyan. Lanjut, Aryo. Oke, yang keenam, bumi adalah salah satu bagian kecil dari alam raya yang ada dalam salah satu jagat wilangan dan harus tunduk pada aturan tata surya. Ya karena bumi mengikuti matahari atau mengikuti sang suryo, makanya harus mengikuti yang diikuti gitu kan. Bukan kemudian suryonya yang harus mengikuti bumi, enggak gitu ya. Karena yang ngatur apa, yang mengatur siapa gitu. Lanjut, Aryo. Oke, yang ketujuh, bumi juga harus tunduk pada aturan yang ada di alam jagat wilangan yang dikenal sebagai Bima Sakti, bukan Milky Way. Ya, jadi kalau di kita, di Mandalogiri, kita nyebutnya bukan Milky Way. Karena Milky Way itu ada sebutan lain ternyata. Jadi ada, kalau di kita di Mandalogiri nyebutnya jagat kanibal itu, atau jagat wilangan kanibal. Atau ya nantilah penjelasan mungkin ada di bawah. Lanjut aja, Aryo. Oke. Dan bumi tidak akan pernah melepaskan diri dari bumi tidak akan pernah melepaskan diri dalam aturan tata surya yang ada di dalam bagian dari jagat wilangan, yaitu jagat wilangan Bima Sakti. Sekali lagi, bukan Milky Way. Ya, mungkin nggak perlu dijelaskan. Yang jelas Bima Sakti bukan Milky Way gitu ya. Dan itu juga bukan berarti saya loh, karena itu nama jagat wilangan ya. Oke, lanjut, Aryo. Oke. Karena jagat wilangan Bima Sakti tidak seperti susu warnanya, maka sangat tidak tepat kalau dikatakan sebagai Milky Way. Karena milk itu kan ini susu ya. Kalau saya sepengetahuan saya loh, dalam bahasa Inggris itu milk kan artinya susu. Dan kalau maka alam dalam jagat wilangan kita itu harusnya warnanya putih seperti susu itu, tapi kan enggak kan, nyatanya bukan seperti itu gitu loh. Milky Way, jalan kesusuan. Oke. Ini yang keberapa? Yang ke-10 ya? 10 ya. Sangat tidak tepat juga andai dikatakan mirip susu fermentasi. Maka jagat wilangan Bima Sakti tidak tepat kalau dikatakan sebagai Milky Way. Ya, jadi sekali lagi ya, jagat wilangan kita namanya bukan Milky Way tapi Bima Sakti gitu. Bukan karena salah beda penyebutan, berarti ini pasti masalahnya beda asal ya. Jadi ini berdasarkan Mandalogiri versi ARC ya, bukan Mandalogiri yang umum beredar.
Mandalogiri Nah, Google. memang sama, tidak ada mendekatinya sih. Lanjut Aryo. Bahkan susu basi sekalipun bentuknya tidak mirip dengan jagat wilangan Bima Sakti. Maka di sini sangat jelas bahwa ada jagat wilangan lain yang dinamakan Milky Way. Mungkin bukan bentuknya ya, warnanya. Karena kalau bentuknya kan nggak mungkin sama memang, karena kalau susu kan bentuknya ngikutin tempatnya kan, bentuknya gelas ya ngikutin gelas di dalam apa ya, di dalam ditaruh di dalam bola yang ngikutin bentuk bola gitu kan. Tapi kalau warna yang kita perbandingkan itu warna. Bahwa bahwa Bima Sakti tidak berwarna seperti susu susu biasa enggak, susu fermentasi enggak, susu basi pun enggak gitu loh. Jadi enggak cocok kalau dikata Milky Way. Susu coklat pun enggak gitu. Susu coklat pun enggak, susu stroberi juga enggak. Gitu. Oke, kita lanjut. Ke-12 disebutkan dengan jelas dalam serat Mandalogiri pernah terjadi satu peristiwa besar di akhir zaman Kolobrowo. Saat Sang Hyang Batara Guru pernah secara tidak sengaja menumpahkan kamanya yang mengakibatkan terjadinya huru hara di alam raya. Ya, inilah awal adanya Milky Way. Kalau dari versi Mandalogiri kita ya, saya terutama, itu kan kamanya Batara Guru itu jatuh di dua tempat. Ada yang jatuh di alam raya, di angkasa sana, sama yang jatuh di bumi. Yang di bumi kan itu nanti menjadi ya nanti mungkin dijelaskan di berikutnya deh. Tapi yang di angkasa juga ada nanti yang berubah. Nanti lanjut dulu ya. Untuk dijelaskan di bawahnya daripada kebablasan saya ngomong. Oke. Lepasnya sangka masalah ini tentunya sangat banyak dan tidak cuma yang mengarah ke Arcapada. Dan disinilah terbentuk sebagai jagat wilangan yang mirip susu. Nah, inilah hal yang dikatakan Milky Way ya pantas. Tapi kalau di Mandalogiri kan ditulis memang warnanya itu kayak susu. Ada jagat wilangan yang namanya kayak susu. Itu yang menguasai kan si kalau Gatiko ya, untuk Mahapatihnya di sana. Tapi yang paling jelas di situ tuh lebih cocok dikatakan sebagai jagat wilangan kanibal gitu loh. Ya oke lah, lanjut dulu aja. Oke. 14 dikatakan bahwa di alam raya ini jumlah jagat wilangan adalah seketi punjul siji atau sejuta lebih satu. Terus masih ada bawahnya. Oh ya, sejuta jagat wilangan tercipta pada saat alam raya baru akan digelar. Lebih satu atau punjul siji baru tercipta pada peristiwa ini yang terjadi di akhir zaman Kolobrowo. Saya nggak tahu kalau misalkan di luar sana banyak profesor atau astronom mengatakan bahwa jagat wilangan atau yang mereka sebut galaksi itu jumlahnya miliaran, tapi kalau di dalam Mandalogiri itu cuma seketi. Seketi itu artinya sejuta. Punjul sawiji artinya 1001. Yang satu ini muncul di zaman Kolobrowo. Jadi totalnya ada 1.000.001, jadi bukan sampai miliaran. Nah, coba aja. Kalau memang pakar astronom itu mengatakan bisa menyebut sampai di atas 1 juta, kita mungkin bisa dikirimi daftar namanya mungkin. Karena yang kita tahu cuman 1 juta. Gitu kan. Itu yang di serat Mandalogiri. Jadi cuma 1 juta ya. Tapi yang lebih satu yang dikatakan jagat kanibal atau Milky Way itu gitu loh. Lanjut Arya. Oke. Ke-15, maka para sang hyang berusaha menjauhkan jagat wilangan yang mirip susu ini agar mempunyai jarak yang aman dengan Arcapada. Namun karena alam raya mengalami cakramanggilingan, maka saat ini jagat wilangan yang mirip susu ini dekat lagi ke Arcapada. Wow. Ya karena mau menjemput makhluk yang berasal dari tempatnya dia gitu. Jadi supaya kembali ke asalnya lagi gitu. Lanjut Aryo. Oke. Meskipun sekarang jagat wilangan itu warnanya sudah sangat berubah, dan ketika ujung luar dari jagat wilangan Bima Sakti sudah menyentuh jagat wilangan tadi, maka disitulah awal akan terjadinya pergantian zaman di Arcapada. Jadi kalau berdasarkan serat Mandalogiri lagi ya, bahwa awal zaman Kolosubo itu terjadi ketika jagat wilangan yang mereka yang dikatakan sebagai jagat wilangan kanibal atau Milky Way itu sudah bersentuhan dengan
Bima Sakti, tapi nanti tidak akan sampai bergabung atau sampai tebuan, enggak, karena itu setelah jemput terus balik lagi, menjauh lagi, seharusnya begitu. Jadi lihat ya, apakah nanti tabrakan atau setelah kalau subuh nanti tiba-tiba menjauh lagi jagat wilangan tersebut. Karena kalau di Mandologi menulisnya seperti itu, jadi tidak dikatakan bahwa nanti jagat wilangan Milky Way ini tabrakan dengan Bima Sakti, tidak gitu. Lanjut Aryo. Oke, serem juga. Karena mendekati jagat wilangan tersebut adalah sebagai tanda akan dijemputnya para Soekerto agar tidak lagi berada di Arcapada. Kelewatan. Oke. Kelewatan, kecepatan ya, udah lanjut aja. Oke, next. Di Arcapada sendiri, para Danghyang bukan sosok yang senang membunuh dan menghilangkan kehidupan. Maka selama jagat wilangan yang mirip susu tersebut belum mendekat, para Soekerto tidak akan dicelakai. Meskipun kehidupan di Arcapada semakin aneh, karena muncul ajaran baru yang susah dinalar dan tidak boleh dinalar. Ya itulah, bingungin pokoknya. Makanya dikatakan zaman aneh atau zaman kalau bendu karena itu. Zaman dimana aturan berdasarkan hukuman gitu loh. Salah sidik dihukum, salah sidik masuk tempat sampah gitu. Lanjut Aryo. Tapi benernya banyak, salahnya sedikit tetap masuk tempat sampah. Lucunya itu aja sih. Ngitungnya nggak ngerti itu. Oke, 19. Maka para Sanghyang ke bawah sampai ke para Danghyang sudah mempersiapkan segala hal di Arcapada. Jika tiba pada saatnya, semua akan bisa berjalan dengan benar, supaya jangan ada lagi Soekerto yang bisa merusak kehidupan di Arcapada. Artinya memang tidak semuanya habis ya, makanya kan dikatakan nanti ono pernyataan Ponglondo Karisa Jodo kan, bukan habis total gitu loh. Di jangkauannya Sesi Joyoboyo begitu, tapi ya oke lah, lanjut dulu daripada nanti ada yang keduluan. Oke. Maka sebutan Milky Way pasti akan disebutkan oleh mereka yang senang dengan senjata dan kelicikan. Ya karena mereka asalnya dari situ. Karena terbentuknya dari Komon Salah tadi kan. Lanjut Aryo. Seberapapun mereka berusaha tampil sebagai orang baik, tapi pada dasarnya Soekerto tetap akan membuat agar makin banyak yang kembali ke Milky Way. Karena mereka sangat sadar seharusnya mereka berada di Milky Way, bukan di Bima Sakti. Tuh. Ya makanya mereka menggunakan banyak senjata yang aneh-aneh gitu. Yang penting bisa menghabisi sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu F-16, F-35 itu apa tuh? Pesawat itu tuh. Mungkin hitungan matematik mungkin. Wah, ini apa lagi nih? Oke. 22. Sesuai dengan posisi jatuhnya Kamasalah, maka tempat yang berbahaya atau Surabaya, tempat bedil Muningadulogo akan muncul di Lor Kulon. Itu karena Soekerto memang ahli dalam mengeluarkan Ukoro Ino. Ya, itu sekarang sudah terjadi kan. Cuman ini baru sampai ke perang sajroning kurungan kan, belum sampai perang tanpa abahan, belum. Baru perang sajroning kurungan. Jadi ya ditunggu aja kelanjutannya bagaimana. Ayo Taryo. Oke. Karena Milky Way sudah mendekat, maka ributnya para Soekerto juga terjadi saat tanah menjadi berwarna seperti susu. Ya udahlah, itu udah kelihatan kok. Karena ributnya dimulai pada saat tanahnya berubah menjadi warnanya seperti susu gitu kan. Dan kebanyakan orang itu lebih suka minum susu dingin tuh ya, Rio, ya, bukan susu panas kan. Iya. Apa namanya dibentuk es atau gimana gitu kan. Lanjut ya. Bagi leluhur di tanah Jawa, setiap tempat yang ada yang menjaga, memelihara dan merawatnya agar alam menjadi lebih indah. Ya, karena alam raya memang ada yang menguasai, ada yang menjaga, ada yang merawat dan sebagainya itu. Cuman kan, tapi ya itu kan asumsinya bisa beda-beda. Kalau kita kan ngomong begitu, tapi kalau ada yang menyatakan bahwa itu mungkin bukan leluhur, itu mungkin hantu atau gimana, itu hak mereka. Tapi kalau bagi kita kan
memang itu leluhur kita dan leluhur kita itu seperti dewa, ya tak dewa-dewa kayak gitu loh. Karena emang dewa itu dewa-dewakan. Kalau untuk saya, kalau orang lain ya nggak usah. Lanjut Aryo. Oke. 25. Di alam ini sudah ada keberadaan lembut yang menempati tempat ini sangat jauh masanya sebelum manusia ada. Ya, mereka ada lebih dulu daripada manusia kan, sehingga mereka harusnya punya hak lebih, apa namanya, menempati lebih lebih punya hak daripada kita. Tapi kan kenyataannya banyak dari mereka yang diusir oleh manusia, walaupun kenyataannya nggak tahu waktu diusir itu pergi beneran atau nggak pergi gitu, karena kan masalahnya kemampuan melihat kan. Iya. Ya. Setiap wilayah yang sebesar satu wilayah pedesaan atau karang padesan dikendalikan oleh Danghyang pada tataran Hapsara dan atau Hapsari. Itu sudah pernah dijelasin, nanti lanjut aja. Lebih dari 40 Hapsari akan dikendalikan oleh seorang Dorandoro dan Dorandari. Itu juga sudah pernah, lanjut aja. Oke. Setiap 40 sampai 50 Dorandoro Dorandari akan dikendalikan oleh seorang Widodoro ataupun Widodari. Itu juga sudah pernah. Dan kalau saya kan nyebutnya itu Dangyang ya, dari Hapsara Hapsari sampai Widodoro Widodari itu Dangyang. Kalau saya nyebutnya, dan itu memang saya anggap leluhur. Kalau aku loh, tapi ya orang lain nggak wajib ya. Itu aku aja, yang lain tuh nggak perlu kok. Lanjut Aryo. Semuanya dari para Hapsara Hapsari sampai dengan para Widodoro Widodari ini oleh leluhur dikatakan sebagai Danghyang atau kadang disebut Danyang. Maka tempatnya turun para beliau di Arcapada dikenal dengan sebutan Pedanyangan atau Pedanghyangan. Itu sebutan di desaku ya. Nggak tahu kalau di desanya Aryo apa itu, nggak tahu. Apa di daerah lain kan itu kan daerah sendiri gitu. Kalau di desaku namanya Pedanyangan. Lanjut. Oke. 30. Leluhur juga biasanya menandai tempat turunnya para Danghyang dengan pohon besar yang bisa berumur sangat panjang agar bisa dijadikan tempat sungkem para anak cucu ketika para Danghyang turun ke tempat tersebut. Itu kan karena hanya untuk pertanda ya, bahwa belum tentu dengan banyaknya zaman berganti ini kan belum tentu ajaran itu akan turun. Makanya matanya manusia di zaman itu apakah bisa melihat apa tidak. Makanya diberi tanda itu supaya anak cucu yang nggak bisa melihat ngertilah di mana kira-kira harus menghadap gitu kan. Kalau menghadap orang tuanya di mana. Itu tapi terutama untuk aku loh ya. Kalau untuk yang lain itu tidak wajib gitu ya. Itu ya. Oke. Ada juga yang ditandai dengan batu besar agar mempermudah para anak cucu kalau akan sungkem dan mengadakan kontak dengan para Danghyang. Itu juga pertanda yang diberikan. Jadi apa namanya? Tanda wilayah ya, tanda tempat gitu. Tapi ya itu sekali lagi bahwa itu untuk aku ya. Tapi kalau yang di luar kita ya nggak tahu ya Aryo ya. Ya. Lanjut. Nggak ikutan kita. Oke, ke 32. Meskipun tempat tersebut sudah ditandai oleh leluhur, bukan berarti para Danghyang itu tinggal di batu atau di pohon besar. Ya enggak lah ya, itu kan cuma tanda tempat untuk menandai tempatnya beliau turun. Jadi beliau itu kalau biasanya di depannya pohonnya atau di depan batunya atau di atas batunya gitu. Tapi kalau di atas pohon bukan, memang apa namanya, munyo, kalau di munyo ya di atas pohon gitu kan. Enggak ya, di depan pohonnya kalau di pohon. Tapi kalau batu bisa di atas batunya atau di depan batunya. Lanjut Aryo. Oke. 33. Karena para Danghyang itu sudah mempunyai tempat yang jauh lebih indah di Kahyangan dan di sana juga sangat menyenangkan. Jadi para Danghyang turun ke Arcapada bukan karena tidak punya tempat, tapi karena sebegitunya sayang kepada para anak cucu yang berada di Arcapada. Jadi Danghyang itu bedakan dengan lelembut ya. Memang
memang alamnya alam yang susah dilihat gitu karena dia ada di alam yang halus gitu. Tapi lebih halus daripada lembut ya. Kalau lembut itu bosok kajiman. Ini bukan dari bangsa kajiman, tapi memang dari dataran Hapsoro Hapsari ke atas gitu. Dan memang beliau sudah punya tempat di Kayangan, jadi tidak turun pun beliau juga tidak apa-apa. Karena memang sudah ada tempatnya beliau yang lebih layak di sana. Cuman ya turun itu bukan berarti karena nggak punya tempat atau nggak ada apa namanya atau hanya punya tempat itu bukan. Tapi karena pengen pilih anak cucu aja makanya turun ke Arcopodo. Gitu. Menarik ya. 34. Karena para Danghyang itu memang leluhur dari yang ada di Arcapada. Maka para beliau memang ada sebelum Arcapada terbentuk. Dan meskipun tidak ada yang menugaskan, para Danghyang tetap berusaha agar bisa memomong anak cucu yang masih ada di Arcapada. Ya namanya juga orang tua ya. Namanya juga orang tua tidak diminta pun pasti akan berusaha bagaimana melindungi anaknya kan. Gitu ya. Ayo saja Aryo. 35. Para Danghyang juga yang akan berusaha membantu anak cucu yang tidak tahu jalan pulang, dan akan dibawa pulang ke Kahyangan bila tiba saatnya. Sehingga seharusnya semua manusia bisa pulang bersama dengan raganya. Makanya bisa dilihat di zaman dulu itu kalau dicari petilasan yang ada itu bukan petilasan tempat tempat bekas bukan petilasan tempatnya beliau gitu loh, bukan di mana raga itu ditanam di situ tidak gitu loh. Jadi ada perubahan tradisi itu yang membuat kalau zaman dulu kan dibawa pulang seraga-raganya. Jadi bukan cuma rohnya tapi seraga-raganya ikut pulang. Gitu. Jadi yang sisa paling tempat dia tinggal dulu gitu kali ya Om ya. Yang sisa itu tempat beliau beristirahat dulu gitu kali ya. Oke. 36. Karena semakin banyaknya anak cucu di Arcapada, maka para Sanghyang yang ada di atas para Danghyang kemudian juga memasrahkan kekuatan alam agar para Danghyang bisa mengendalikan semuanya dan kehidupan di Arcapada bisa berjalan semakin baik. Jadi supaya kehidupan bisa berjalan lah yang penting. Jadi ya mana ya? Kalau alam terus bergolak kan manusia juga tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup atau mungkin tidak nyaman untuk kehidupan. Dan Sangyang tidak menginginkan itu kan. Makanya Dangyang diberi kekuatan untuk bisa mengendalikan yang ada di Arcapada. Lanjut Aryo. Oh, tapi kalau sebelumnya itu gimana? Berarti sebelumnya itu yang megang Sanghyang kekuatan alam ini. Iya. Tapi itu juga kan ya ke Dangyang itu bukan diberikan, itu enggak cuma dititipkan gitu. Oh, diberikan kekuasaan aja gitu berarti ya? Ya dengan kekuasaan supaya bisa mengendalikan itu ya. Tapi kalau Dangyangnya nggak ada ya nggak tahu. Wah. Di sini ukurannya ketika Dangyang ada kan, bukan ketika Dangyang nggak ada gitu loh. Ya kalau Dangyang ada, berarti mereka yang ngatur gitu ya. Nah. Kalau nggak ada nggak tahu. Oke. Nggak tahu. 37. Ya, manusia untuk ngatur yang enak. Tapi ya mungkin kalau misalkan Dangyangnya nggak ada, mungkin ada manusia yang sanggup menggantiin si Dangyang tuh untuk mengatur alam. Tapi kalau aku sih lebih suka meminta pertolongan pada si Dangyang sih, karena lebih gampang. Aku tuh lihat lebih mudah, lebih gampang. Tidak ribet. Aku loh, tapi untuk yang lain nggak tahu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, 37. Bahkan kekuatan alam yang seolah tidak terkendali bagi manusia, justru para Danghyang yang sanggup mengatasinya. Ya itu kalau di zamanku dulu loh ya, kalau kelihatan ada angin ribut sudah mendekat gitu, tuh biasanya di Pedanyangan diadakan tidak ada yang matur ke Pedanyangan untuk supaya paling tidak kalau angin ribut itu lewat pas masuk ke desaku tuh jadi angin jadi biasa terus lewat desaku ini anginnya ribut lagi gitu. Gitu. Ya,
Berarti kekuasaannya sampai segitunya ya, Om? Ya, itu yang tak rasakan di desaku loh. Nggak tahu ya kalau di desa lain gimana nggak ngerti. Jadi apa namanya termasuk terakhir waktu pas gempa Jogja itu kan ketika aku nitip ke rumah di Pedanyangan kan rumahku tuh Haryo waktu pas gempa itu tetanggaku pada rubuh rumahnya itu rumahku kan satu-satunya yang nggak ngalami goyangan sama sekali jadi nggak ada benda yang jatuh tapi ya itu kan anu ya apa namanya dianggap dongeng juga nggak apa-apa deh lanjut Haryo. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ke-38, termasuk ancaman dari luar angkasa sekalipun, para Danghyang akan berusaha mengatasinya. Maka tidak akan ada meteor yang meledak dengan ledakan besar yang bisa mengakibatkan musnahnya peradaban di Arcapada. Karena pada saat meledak, ledakannya akan pindah ke wilayah yang sangat jauh dari Arcapada. Makanya nggak perlu yang namanya kalau mau salah dijadikan senjata nuklir untuk menghalau itu tuh nggak perlu gitu loh sudah ada yang menghalau seharusnya asal kita Harusnya. mengerti yang itu biasanya juga udah mengerti duluan daripada kita gitu loh makanya kalau dikatakan pernah terjadi tabrakan sampai dengan dinosaurus itu apa namanya punah dan sebagainya itu pasti ceritanya bukan karena itu tapi lebih pada zaman Kalabrowo ketika ngamuknya Prabu Dewa Esa itu yang ya itulah dulu pernah Ya itulah. diceritakan di kapan ya Pernah itu, aku ingat pernah itu pernah diceritain. Ya, sebelumnya lah. Silakan dicari. Oke. 39. Beda halnya kalau kejadian itu di tempat para Sukerto yang tinggal di Arcopodo. Biasanya benda luar angkasa akan dibiarkan datang karena memang bukan momongannya para Danghyang. Ya, gitu kan malah disilahkan nggak datang gitu. Monggo. Tapi itu kan ukurannya tidak boleh sampai terlalu besar karena dengan kondisi sistem transportasi dan teknologi zaman sekarang itu sangat memungkinkan orang dari daerah yang di Momong Dangyang juga pergi ke sana kan walaupun mungkin momongannya itu udah nggak kenal dengan Dangyangnya tapi kan ada juga kemungkinan orang dari wilayah kita yang tinggal di sana maka tetap harus dikendalikan walaupun diizinkan untuk masuk gitu lanjut Aryo. Oke. Maka pernah di tahun 2013 sebuah benda angkasa dibiarkan masuk ke Arcapada di Rusia. Karena memang sudah diketahui bahwa awal bencana akan diakibatkan dari negara ini. Jadi itu juga ada di Mondologiri bahwa ada bintang terang yang datang itu tadinya akan menghabisi wilayah itu karena negara ini besok akan rusak gitu kan makanya kemudian apa namanya ketika itu datang tapi tetap aja karena bagaimanapun juga masyarakat kita ada yang ada di sana kan maka dihalau ya ada tabrakannya ada ledakannya tapi tidak terlalu membahayakan gitu lanjut karena belum waktu saatnya berarti waktu itu tuh alam sendiri yang kayak sebel juga gitu kali ya kira ngirim bintang itu kali ya iya iya memang sudah ada urutannya kok kalau Aryo baca di berbagai serat kuno kan urutan-urutan itu sudah ada. Bahkan maksudnya aku kan mana ya tapi kemarin aku sempat nyari-nyari yang ada di Google ya maksudnya ya nggak tahu ini benar atau enggak tapi beberapa memang udah kejadian gitu di Google ya iya. Versi Google loh iya. Oke. 41 namun karena tidak boleh ada aturan alam yang dilanggar maka beberapa benda angkasa yang tadinya akan menghabisi negara tempat awal mula gara-gara itu lalu dinetralkan oleh peradaban besar yang ada di Atlantis agar semua bisa digaru dalam sekali garu dan itu akibat ulah dari mereka sendiri. Jadi musnahnya para Sukerto bukan oleh alam tapi oleh sesama Sukerto sendiri. Jadi jangan sampai ada dewa yang berbuat salah di sini. Ingat ya, dewa pun bisa keliru. Makanya supaya tidak ada yang berbuat salah, ya di sini itu harus dihentikan. Dan makanya kan itu kelihatan harusnya kalau diurut lagi ada suatu benda aneh itu yang nembak itu sehingga meteornya rusak. Meteornya jadi pecah sehingga nggak jadi nabrak bumi. Secara utuh, kalau itu nabrak bumi secara utuh kan berarti harusnya Ukoro itu nggak terjadi ribut. Gitu. Lanjut Aryo. Karena udah keburu habis duluan. Oke. Ini juga. Pada selanjutnya 42,
Pada kejadian sebelumnya juga sudah pernah ada kejadian yang menimpa Tunguska sebagai peringatan. Dan ini dikenal dengan istilah Tunguska Event. Tunguska apa? Jadi kalau ngurut kejadian itu sebenarnya alam udah tahu loh. Ini nanti negara ini akan bikin ribut. Dengan bikin ribut itu negara mana gitu. Kan kelihatan gitu. Kalau kita urut loh dari itu dan lihat aja nanti apakah nanti mereka akan menang. Aku kira nanti akhir ini pokoknya perang sajroning kurungan harus lama dan kemudian nanti akhirnya membabi buta gitu karena orang menang gitu kan di sini. Sajroning kurungan tuh ceritanya tuh gimana sih? Maksudnya di dalam kurungan gitu, berarti nggak kemana-mana maksudnya gitu ya? Iya, jadi cuma dalam batas wilayah itu nggak boleh keluar gitu loh. Karena sekarang di Ukraina ini di wilayah itu kan nggak berani, yang dari luar nggak berani masuk, yang dari dalam juga nggak nyerang keluar gitu kan. Iya, belum ada yang berani, Beritanya ya no action talk only. Ya seperti namanya lah, no action talk only gitu, no look gitu. Oke, next kita berikutnya. Bahkan sebuah ledakan besar yang mengakibatkan tersebarnya radioaktif cukup parah pernah terjadi di Chernobyl di bulan April 1986. Ini juga sebagai ukuran awal tentang seberapa berbahayanya para Soekerto, hingga semua hal inilah yang semakin menguatkan bahwa titik ini adalah Surabaya. Jadi urutan alam itu tidak spontan hari ini ya. Jadi dia mengingatkan udah lama ya. Dan masalahnya kan kita sadar apa enggak gitu loh. Kita bisa membaca tanda-tanda zaman apa enggak gitu. Ya kan? Iya, benar. Oke, berikutnya. Dampak dari ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl sangatlah besar. Dan sangat banyak korban, bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Ada banyak hewan yang mengalami mutasi gen. Dan akibat kuatnya, pengaruh radioaktif di lokasi ledakan bahkan sampai di jarak yang sangat jauh dari epicentrum ledakan. Itu bisa dilihat di Google, jadi mungkin nggak perlu jelasin. Lanjut Arya. Itu kalau nonton dokumenter yang gitu, wah serem banget Om. Jadinya. Di sini dapat dicermati bahwa sebenarnya leluhur sudah memberikan peringatan dalam waktu yang sangat lama. Tapi harga diri dan buntunya pikiran yang seharusnya berpihak pada kehidupan, yang malah membuat mereka akan mengulangi lagi dengan perang yang lebih besar. Dan itulah yang disebut sebagai naluri Soekerto, karena menginginkan kebinasaan. Ya itulah mereka. Lanjut aja deh. Oke. 46. Hawanya Soekerto memang terdorong untuk saling menghabisi karena semakin mendekatnya Milky Way, karena mereka memang sudah waktunya akan dijemput pulang. Sehingga peringatan demi peringatan tidak akan mereka pahami, karena mereka pahamnya hanya perang dan harus menang. Ingat loh, yang nyebut Milky Way bukan kita loh ya. Mereka loh yang nyebut Milky Way. Terus Bima yang Sakti. nyebut apa namanya negara Europe atau negara Murup gitu, Europe itu kan mereka juga atau bukan kita atau kita nyebutnya Eropa, mereka nyebutnya Europe gitu. Jadi ya memang penamaan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Lanjut Aryo. Oke. Maka para Soekerto akan memulai dengan hal-hal yang berbahaya dari daerah terbatas dahulu. Itu yang makanya dikatakan dimulai dengan adanya paperangan sajroning kurungan itu loh Aryo. Wiwitannya kan itu dulu. Jadi di dalam di area yang kecil dulu ya Om ya. Ya. Sementara itu Soekerto blok satunya, Soekerto Kulon akan mencoba menahan diri sambil mengukur seberapa besar senjata yang Soekerto Timur masih miliki. Dan saat dirasa sudah berada di atas angin, maka gempuran akan dilakukan. Itu kan kalau berani ya kan namanya juga no action talk only kan. Ya, kita hormatilah
Nama itu dari mereka sendiri loh, bukan kita yang ngasih nama. Ini nggak istilahnya lucu, Sukerto Kulon sama Sukerto Timur tuh lucu. Cuman gitu kok. Aku berdasarkan Mandologiri loh. Oke, oke, kita next. 49. Saat ini pihak Sukerto Kulon memang masih seperti singkatannya, no action talk only. Karena mereka sedang mengisolasi dan mengukur sisa senjata dan armada yang dimiliki oleh Sukerto Timur sebelum mereka memutuskan terlibat di Surabaya. Surabaya di sini bukan anu loh ya, bukan kota Surabaya di Jawa Timur loh ya, tapi tempat yang berbahaya. Surabaya ini tempat. Surabaya, bukan Surabaya yang Jawa Timur. Bukan. Kan tempat bedil muni Ngadilogo, ono ing Surabaya gitu kan. Di Surabaya itu, belum ada. Mulai dari Ukono gitu kan. Jadi itu nama itu bukan kita yang ngasih nama loh ya, tapi memang sudah ada di sana gitu. Lanjut Aryo. Oke. Saat ini mereka juga membudidayakan jamur dipo yang umurnya pendek, tapi mempunyai efek perusak yang sangat besar. Ya, zaman sekarang itu kan orang itu pengennya kalau berkebun atau bercocok tanam atau memelihara hewan itu kan yang umurnya pendek kan, tapi cepat gede gitu kan, jadi cepat bisa dipanen gitu loh. Iya. Jadi kalau bisa misalkan jagung itu kan 3,5 bulan 3,5 bulan dari mulai bibit sampai ke matinya gitu. Kalau sampai panennya nggak tahu deh sampai berapa lama itu. Jagung 3,5 tahun dari biji sampai matinya ya, bukan dari biji sampai berbuah loh, sampai mati sendiri loh, bukan mati dibunuh ya. Jangan seperti biji makin merunduk karena dibunuh petaninya, bukan. Nanti kita ingat secara alaminya gitu. Nah, yang diinginkan kalau orang kan biasa menginginkan supaya umurnya itu lebih pendek. Jadi misalkan 3 bulan dia udah berbuah, kalau bisa itu 1 minggu udah berbuah gitu kan pengennya mesti. Ya enggak? Iya kan? Jadi umurnya pendek tapi lebih cepat. Nah, makanya mereka kalau jamur merang itu paling umurnya berapa dari mulai dibibit sampai dengan jadi panen sekian hari lah. Kalau ini mereka pengennya tuh yang dari bibit sampai dipanennya itu dari, dan ukurannya juga besar gitu loh. Dari mulai dibibitin sampai dipanen itu hanya butuh waktu sekian detik atau sekian jam gitu. Nanti akan tiba-tiba besar banget terus mengembang dengan cepatnya gitu. Mereka pengennya seperti itu, Taryo. Ya namanya juga mereka makhluk Milky Way. Oke, 51. Budidaya jamur dipo ini sengaja dibiarkan oleh para Danghyang agar mereka saling memusnahkan dan alam menjadi bersih dari keserakahan para Sukerto. Kebanyakan jamur dipo dibudidayakan dalam tempat yang berbentuk kebanyakan kejauhan. Oke, udah budidaya tadi udah. Iya, nggak perlu harus jelasin, lanjut aja Aryo. Oke, maaf, terusan. Oke, 52. Kebanyakan jamur dipo dibudidayakan dalam tempat yang berbentuk tabung. Meskipun sebenarnya banyak tabung yang bohongan karena yang diperlukan adalah agar negara lain itu takut dan tunduk. Wow. Ya itu beneran apa enggak kan nggak tahu orang. Yang penting bentuknya kayak gitu udah cukup mengerikan gitu loh. Makanya lihat aja Cina orang perang toh, rawani toh. Kalau sama Taiwan. Makanya itu kan saya tidak selalu ngomong, kita kan nggak ngomong bahwa perang dunia itu dari Cina dari Cina itu enggak gitu loh, dari LCS itu enggak, karena kita sudah memperhitungkan pasti Ukraina bukan dari Laut Natuna Utara gitu loh. Gitu karena ya, Haryo, ya. Iya, karena ya maksudnya dia sama negara kecil Taiwan aja nggak berani ya. Berani itu nggak mungkin berani itu, wes toh. Bengok iya, tapi perang tenang orang mungkin wani nangis itu, tentaranya tuh sama tentara India aja udah nangis apalagi sama Taiwan. Ya, lanjut. Oke, ke 53. Dan tidak semua tempat budidaya jamur dipo itu berhasil. Ada yang justru akan meledak saat akan digunakan, dan ada pula yang akan meledak pada saat belum tiba di sasarannya.
Ya, itu nanti akan terjadi seperti itu ya seharusnya ya. Jadi yang namanya orang bercocok tanam itu kan belum tentu berbuah toh, berhasil itu belum tentu kan. Kadang-kadang mati sebelum berkembang atau apa namanya berkembangnya kecepatan sehingga ini apa namanya justru pada saat akan dipanen malah wis bosok dulu gitu kan. Malah nggak jadi Oke, lanjut meledak lah ya. gitu gitu. Oke, Malah pada nggak waktu jadi meledak atau meledak ditembak kan juga bisa. Oke, serem juga. 54. Pada waktu inilah saat yang dianggap tepat bagi leluhur dan para danghyang dalam mempersiapkan kejadian yang justru diperhitungkan sejak awal zaman. Ini gambarnya nggak dirubah ya. Skill. Ya. Ya, kayaknya nggak perlu dikasih komentar deh. Ini udah jelas kok. Lanjut. Cuma Oke. ganti gambar aja. Aryo, tengah-tengah jalan nih. Sebelum lanjut, jadi kita disclaimer dulu. Jadi kami dari tim Atlantis Series atau tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi dan bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Tejo dan juga tim lainnya. Untuk informasi resmi dapat hubungi via DM Instagram @Vicky-Ananda. Jadi sekali lagi ya, dapat dihubungi via DM Instagram @Vicky-Ananda. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Iya. Ya, lanjut. Maka 55, maka sebelum adu yang berdipo terjadi, leluhur sudah menunjukkan keberadaan beberapa kejadian yang akan menandai munculnya jamur dipo. Ya, itu banyak kan, karena kan mereka juga pasti akan mengadakan percobaan toh. Dan ya memang selain itu juga mereka juga pasti udah ngelok sasaran dan sebagainya gitu. Makanya semuanya udah ditandain dulu. Dan leluhur juga udah memperkirakan nanti tempat yang akan ditandain itu mana gitu. Lanjut, Aryo. Oke. 56, namun sayangnya pada keadaan seperti ini banyak danghyang yang sudah meninggalkan anak cucunya. Itu karena banyak danghyang yang diusir-usir oleh para anak cucunya sendiri. Ya itu kan tergantung orang yang menempati wilayah itu kan. Jadi kalau mereka nggak suka ada dangyang, ya itu haknya mereka gitu loh. Karena mungkin mereka sudah sakti dan sanggup mengatasi itu semua gitu loh. Kalau aku sih enggak gitu. Kalau misalkan dangyangnya dirusak, ya aku nyiapkan tempat di rumahku gitu kan, supaya beliau mau datang ke tempatku. Paling tidak begitu yang tak siapin gitu. Supaya beliau tetap datang, jadi jangan sampai beliau nggak mau datang gitu. Lanjut, Aryo. Oke, 57. Bagi para danghyang, lebih baik kembali ke kahyangan daripada dimusuhi oleh anak cucu karena bergantinya ajaran yang semakin aneh. Ya tapi kan kalau aku tak gandoli, tapi kalau orang lain kan mungkin nggak digandoli gitu loh. Dan aku cara gandolinya berarti aku mau menyiapkan tempat, dan aku menyiapkan satu kamar khusus yang untuk beliau datang gitu kan. Dan itu harus layak untuk ukuran manusia, layak kalau untuk beliau tuh pantas nggak datang ke situ, nggak tak perhatiin itunya gitu. Lanjut, Aryo. Oke. 58. Meskipun juga ada beberapa anak cucu yang memohon kepada para danghyang agar kembali, namun belum tentu para danghyang mau kembali. Karena mungkin 20 orang meminta beliau kembali, tapi jika satu kota mengusir para danghyang, maka diminta pun belum tentu beliau mau datang kembali. Ya kayak Aryo deh. Kalau Aryo diusir sama orang satu provinsi gitu, terus 50 orang minta Aryo datang, ya Aryo mending nggak datang toh. Mau 50 orang dibanding satu provinsi kok. Iya Tapi sih. yang 50 orang akan Aryo perhatiin kan dari kejauhan, paling tidak itu kan. Diperhatiin kalau misalnya diajak ya diajak gitu kan, pasti gitu kan kalau misalnya itu. Kalau aku. Iya. Iya. Oke, kita lanjut 59. Karena bagaimanapun juga para danghyang juga punya harga diri dan perasaan. Para danghyang tidak merasa perlu melindungi. Jika yang mau dilindungi justru mengusir-usir beliau.
Para Danghyang bukanlah robot yang bisa diatur, karena tugasnya adalah mengatur. Ya, karena namanya Dangyang atau Hapsara tata caranya di atas manusia. Jadi beliau yang ngatur manusia, bukan diatur manusia ya. Jadi kalau beliau mau diatur, nggak mau mesti. Seperti orang tuanya Arya diatur sama Arya pasti nggak mau kan? Iya benar. Iya kan? Padahal nggak mau, tapi kalau ibunya Arya ngatur Arya harus gitu kan? Ya harus nurut. Aturan di alam begitu gitu. Iya. Ada yang ngomong ini banyaknya tak undang, kayak nggak mungkin, belum tentu mau. Emang mau apa didatangkan begitu aja itu mau? Belum tentu. Didatangkan dirawuhke itu belum tentu mau. Dan bukti kalau benar-benar bisa mendatangkan atau merawuhkan itu berarti minimal. Jadi orang yang ngomong begitu satu menguasai bahasa Sanskerta, menguasai bahasa Kawi paling tidak, atau paling tidak juga bisa nulis Palawa. Karena apa? Dangyangnya pasti ngajarin kok, nggak mungkin enggak gitu loh. Iya tahu. Benar. Tapi kalau ngomong rawuh kayak gitu, tapi ternyata bahasa Kawi aja nggak bisa gitu ya, itu udah mungkin gitu untuk kita loh ya. Untuk kita itu udah mungkin. Ya, tapi apalagi kalau melihatnya astral. Apa? Apalagi kalau ngelihatnya astral, karena beliau itu bukan astral. Ngelihatnya harus tak jelasin. Kalau misalkan orang nggak sah Dangyang ya, yang tataran di bawah aja seperti kuntilanak itu kalau menampakkan diri dan orang sampai takut, itu kan orang melihatnya bukan astral kan? Iya. Pasti melihatnya astral gitu. Bukan takut, tapi kalau didatanginya bukan astral itu pasti takut. Nah kalau kuntilanak aja bisa seperti itu, dan yang itu masih bisa lebih dari itu kan? Ya nggak mungkin astral doang ya. Sangat nggak mungkin. Jadi kalau ngelihatnya astral berarti itu bukan, itu belum bisa ngelihat kalau ngelihatnya astral. Kalau dari inilah ya, dari versi kita loh ya. Jadi kalau dari orang lain ngomong bahwa ngelihat itu harus astral, itu hak mereka. Tapi kalau bagi kita astral berarti belum bisa melihat. Lanjut Aryo. Oke. Ke-60. Bagi para Danghyang tidak ada kepentingannya apakah bumi ini masih ada atau tidak ada. Karena tempat Danghyang berdasarkan dharma baktinya di masa lalu membuat beliau akan tetap mendapatkan tempat yang sangat mulia di Kahyangan. Ya karena beliau memang menjaga sekian lama ya, karena menjaga arca pada sekian lamanya ya pasti adalah penghormatan dan penghargaan untuk beliau itu loh dari alam raya. Maka tempat beliau di Kahyangan pun juga tidak kecil, itu bagus banget gitu loh. Ayo Tarya. Oke. Terkadang meskipun leluhur juga ikut turun tangan menghadap ke para Danghyang, namun para Danghyang belum tentu mau turun kembali ke Arcapada. Ya gelo lah Aryo. Gimana sih namanya kalau sudah kecewa dari gelo itu gitu toh ya. Belum tentu mau turun. Tapi paling tidak juga beliau memperhatikan siapa saja sih yang menginginkan beliau datang, itu juga pasti akan diperhatiin. Iya. Cuman kejauhan. Lanjut Aryo. Oke. 62 ya. Tetapi para Danghyang bukannya tidak punya hati, dan pasti akan luluh juga hatinya jika melihat para anak cucu yang benar-benar mengharapkannya balik. Ya makanya itu pasti akan diperhatikan dari kejauhan. Dan beliau bisa loh bertindak, nggak perlu harus karena kan nek adoh itu tanpa wangenan, tapi kalau dekat itu tanpa senggolan gitu kan beliau itu. Jadi adoh tanpa wangenan, cerdak tanpa senggolan itu bisa beliau lakukan. Jadi menghalangi bencana untuk satu orang dari jarak yang sangat jauh, yang tidak terbayangkan jauhnya, itu bisa beliau lakukan. Oke. 63. Danghyang yang paling peka perasaannya terhadap manusia adalah Danghyang yang perempuan. Wow, karena bagi beliau manusia adalah anak cucunya. Ya namanya bapak sama ibu, biasanya ibu terus lebih peka loh pada anak, pada bapaknya. Pada umumnya. Ibu itu biasanya lebih dekat gitu loh. Nah itu ya. Oke. Maka meskipun para Danghyang tidak mau turun ke Arcapada, tapi tetap akan berusaha menuntaskan keadaan dari kejauhan.
Itu bagi beliau yang nggak mau turun ya. Tapi juga tidak akan semuanya yang beliau jaga. Oke. Lanjut. Karena para danghyang bukan makhluk yang butuh dihormati. Para danghyang itu orang tua, bukan bos ataupun doro. Ya, makanya bahasa yang beliau inginkan itu bukan bahasa formal banget loh kalau tak perhatiin. Bukan bahasa yang resmi gitu loh, tapi bahasa yang penting sopan. Duh, kok batuk lagi. Lanjut. Jangan lu gua juga kali ya, maksudnya sopan gitu berarti ya. Ya, tapi juga jangan kasar juga, jangan nggak sopan juga gitu kan. Iya. Sopan tapi juga jangan terlalu kayak kita bicara ke atasan. Itu kita bicara ke orang tua, bukan ke atasan. Oke. Lanjut, Aryo. Oke. Para danghyang tetap akan melihat dari kejauhan, mengamati tempat dulu mereka menempatkan anak cucunya. Para danghyang menunggu waktu yang tepat agar bisa turun dengan terhormat, meskipun para danghyang juga tidak minta dihormati. Ya namanya orang tua kan begitu toh. Ya, seperti halnya Aryo kalau mau meminta ke orang tuanya dengan bahasa yang sangat baku begitu, orang tuanya harus mikir ini anak ini ngapain gitu kan. Tapi kalau Diketawain. setengah ya bahasa biasa aja lah ya gitu loh. Yang namanya orang tua itu begitu. Ya dihormati tapi tidak gila hormat gitu loh kalau ke anaknya. Itu kan Aryo. Iya benar. Lanjut Aryo. Oke. Ke 67. Para danghyang juga pasti akan tersentuh jika ada anak cucu yang sangat hormat dan sangat mengharapkannya pulang. Ya pastilah. Ya seperti Aryo lama nggak balik terus tiba-tiba si itu anaknya mbaknya itu si Maila atau siapa itu ngarepin Aryo pengen datang tuh. Iya benar sih. Rasa kangen. Nah, iya. Senyum-senyum sendiri jadinya. Minimal video call ya nggak? Iya minimal video call pasti. Atau ngechat. Sekarang udah bisa pakai WA. Wih keren. Oke. Ke 68. Meskipun dari kejauhan, para danghyang juga bisa melindungi anak cucu yang dianggap paling sayang kepada beliau. Itu tadi kalau dalam bahasa di Mandologiri kan adoe tanpa wangenan, cedain tanpa senggolan gitu kan. Jadi dia bisa melakukan apapun dari jarak yang mungkin tidak terbayangkan gitu. Ayo Aryo. Oke. 69. Bahkan sebegitu terharunya bisa saja satu orang akan diamankan lebih dari satu danghyang karena dianggap anak yang sangat pantas untuk beliau jaga. Itulah kalau ya tapi sekali lagi itu versi kita ya. Kalau versi orang lain tuh punya mungkin bisa beda dengan kita gitu. Ayo Aryo. Oke. 70. Dengan cara yang mungkin tanpa disadari, para danghyang akan membawa anak cucunya ke tempat yang aman, meskipun ada dampak yang menyedihkan di awal kemunculan sang jamur dipo. Bisa dipindahkan tapi disirap dulu supaya tertidur dulu atau tidak sadar dulu. Terus nanti dikembalikan lagi setelah semuanya selesai gitu. Tapi begitu sadar loh, aku selamat ya gitu loh. Kadang-kadang gitu kan. Lanjut Aryo. Ya ada di beberapa peristiwa bencana alam kan sering terjadi seperti itu kan. Tiba-tiba anak itu ditemukannya di tempat yang jauh dari lokasi bencana padahal dia harusnya di rumah gitu loh. Oh iya iya. Sering banget tuh cita-cita kayak gitu. Iya. Itu anak di rumah waktu itu di rumah gempa besar begitu bangun dia tiba-tiba bangun di tempat lain yang jauh dari desanya gitu. Padahal seharusnya dia tidur di rumah. Tapi waktu pulang dia ya mungkin nangis ya lihat bencana yang ada di rumahnya gitu. Tapi nggak tahu hal kayak gini masuk berita apa enggak gitu kan masalahnya itu kan. Tapi banyak kan cerita kayak gitu. Banyak. Aku pernah dengar. Dan itu katanya tuh ya kalau misalnya mungkin kalau masuk berita bilangnya pingsan atau tak sadarkan diri biasanya gitu. Tapi nggak logis dia bisa lari ke tempat itu gitu loh karena jauh banget. Iya. Oke, lanjut Aryo. Oke. Tapi tentu tidak semua akan beliau perlakukan sama karena perlakuan manusia terhadap beliau juga tidak sama.
Ya, karena Dang Yang begitu dah, seperti yang memperlakukan beliau dengan baik siapa ya itu yang beliau jaga gitu kan. Yang kangen sama beliau siapa itu yang beliau jaga. Yang menginginkan beliau datang siapa itu yang beliau jaga. Tapi yang tidak pengen dijaga memang harus dijaga kan enggak toh bukan kewajiban kok. Ya enggak. Apalagi kalau kalau dia yang ngusir beliau gitu lebih lebih tidak perlu dijaga ya. Dan itu mungkin karena juga merasa mampu untuk mengatasi sendiri kan. Jadi menganggap bahwa danyang itu nggak penting gitu, atau malah dianggap sebagai danyang itu penyesatan atau gimana gitu. Tuh, menangis Jadi dengernya. itu dari asumsi masyarakat yang tinggal di situnya kan. Lanjut Hmm. ya, Aryo. Oke. Kalau dalam waktu yang cukup lama dan pasukannya tidak bisa menduduki ibu kota, tidak bisa menduduki ibu kota Ukoro-ino, maka sang kaisar dari para Sukertawetan akan bingung karena merasa seharusnya bisa menang dengan cepat. Ini nanti penjelasannya akan dijelaskan di 97 ke atas ya. Karena di situ nanti kan eh, apa namanya keterlibatan Atlantis dalam apa perang Sajroning Kurungan itu jelas di 97 ya Itu terutama ya. itu itu Om. Haskell tuh aku kemarin telepon sama Haskell dan Haskell menemukan berita-beritanya. Gimana Kak? Jadi udah ada beritanya kalau uh, intelijen Sukerto Kulon itu bingung kenapa ada pesawat, kenapa jet-jetnya hilang. Jadi dia kira itu strategi dari Sukerto Wetan. Iya benar. Udah ada berita-beritanya. Terus tank yang berhenti tengah jalan itu ada. Jadi anu ya, apa namanya? Bukan jetnya hilang, tapi belum digunakan. Karena mereka sebenarnya tahu loh, ada beberapa benda asing yang di radar S-400 mereka itu kelihatan itu bukan bukan pesawat dari barat. Sebenarnya mereka sudah tahu. Maka pesawat mereka nggak akan terbang. Tapi ini tak buka di 97 ke sana ya, jangan di sekarang ya. Aduh, oke. Oke, Tidak nggak, sabar. ini aku tadi cuma pengen cerita aja, kita udah nemuin berita-berita aneh ya kali ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ke 73. Buset, serem banget. Kebingungan ini akan membuatnya menjadi marah dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya itu di gitu ya perang tanpa bahan karena di situ karena dia tidak karena bingung kan dan juga udah malu dan kalau misalkan dia tidak dia akan negaranya akan hancur karena sanksi ekonomi itu benar-benar akan menghancurkan negaranya itu gitu loh. Mending diperbesar sekalian akhirnya gitu kan maka terjadi yang namanya perang tanpa bahan itu terjadi mulai karena itu gitu. Kalau tanpa Itu abahan tuh ya sebenarnya apa sih Om? Maksudnya maknanya tuh tanpa abahan tuh gimana? perhitungan tanpa perhitungan yang benar. Oh, jadi kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah doang gitu sih Om ya. Kasarnya ya. Pokoknya pokoknya kudu menang gitu loh. Jadi aku punya ini, aku punya 6.000 jamur tiwo gitu kan. Jadi aku alah kamu paling cuma punya berapa, paling nggak sampai 6.000 gitu kan. Oke, ayo kita jebol-jebolan aja sekalian kan. Mesti nanti gitu kan. Iya sih Om. Nah karena dia Tapi kalau kalau, kalau mundur dari wilayah itu, ekonomi negaranya runtuh, akan jebol negara itu. terus malu Jadi juga terpaksa Om. harus Malu juga kan. juga. Dan di sini nanti kan keterlibatan Atlantis akan jelas sebenarnya, tapi makanya mereka belum berani untuk menerbangkan secara banyak pesawat mereka. Ngerti-ngerti ya sudahlah ntar aja 97 ke atas ya. Oke, siap. Wah, asik nih. Oke. Dari dari sana, teman-teman di sana. Oke. Maka dalam serat selebaran Rojo Kuning dijelaskan akan adanya Ratu Nahkoda yang angambali jurit bekso gempur tanpa abahan. Nah itu. Jadi kan setelah perang Sajroning Kurungan yang dipikir gampang menangnya, ternyata dia sadar bahwa ada peradaban besar yang ikut berini dan itu bukan Amerika gitu loh. Sehingga dia terpaksa harus memperbesar itu gitu. Lanjut Arya. Oke. Oh, jadi dia Hal tahu itu ya, Om? Ya kelihatan di Maksudnya, radar mereka harus. oh, oke. Radar mereka harus bahwa ada pesawat asing yang
yang kalau ditembak peluru apa rudalnya hilang gitu loh. Jadi bukan meledak, tapi rudalnya hilang dan pesawatnya tetap ada gitu. Wah, Makanya belum berani. Nah, ditunggu itu sini penasaran aja deh, beritanya. jangan Oke, oke. Ditunggu Jangan itu. beritanya nih. Kalau kalau kayak gini Tunggu. ditunggu beritanya nih. itu Oke, masih lanjutan dari film 70. dulu kan. Dari 97 ke sana. Oke. Hal ini em, hal itu dikarenakan sudah terlanjur malu kalau sampai kalah. Sedangkan pasukannya justru banyak yang sirna. Karena perlawanan dengan persenjataan bantuan dari Soekerto Kulon. Ini SK kalau pengen tahu itu ada di Mandalogiri ya. Jadi di ya kapan-kapan kalau pas ketemu ya tunjukin. Karena jelas Boleh. banget Pak, bukan urut jelas. Jadi bukan bukan gambaran yang kiasan ya, malah gambaran beneran gitu loh. Karena kayaknya leluhur kita tuh jarang loh yang bicara pakai bahasa kiasan. Jadi betul-betul bloko tapi malah jadi nggak orang dikirain kiasan gitu kan. Padahal Ayo tar serius ya. gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau negara Ukraina disigar menjadi dua, setengah untuk Sukerto Wetan, setengah untuk Kulon, maka kondisi akan bisa tenang. Tapi yang namanya Soekerto, ya pasti tidak mau berbagi. Ya makanya nanti kan ini seharusnya kan nek belah semongko gitu itu lebih lebih baik kan. Tapi kan yang mana mungkin mereka mau seperti itu. Iya, Jadi padahal saya untuk padahal kan atau satu kurang dapat 10 gitu atau 10 kurang dapat semuanya atau sak pohonnya atau malah ya semuanya gitu maunya ya ribut sendiri kan karena mau. bahkan ini ya bahkan eh, maksudnya dari geografisnya negara Ukraina ini juga ada dibagi dua sungai, dibagi oleh sungai gitu loh. Jadi benar-benar udah harusnya udah bener gitu kanan kirinya. Sama bahasanya Kulon dan juga kan bahasanya ada dua jenis kan di sana. Ada bahasa ayo, Ukraina sendiri sama Rusia kan. Yang timur kan mengikuti bahasa Rusia. oh iya yang timur Rusia, yang di kanan kan lebih ke ini pro wetan ya. Oke, kita next dulu. Oke, Hmm. maka munculnya jamur dipo akan dijadikan sarana ancaman yang benar-benar akan digunakan. Jamur dipo yang cepat besar dan cepat menghilang, tapi mempunyai efek merusak kehidupan dalam waktu yang sangat lama. Tapi mereka lupa bahwa ada peradaban besar yang akan ikut campur sehingga ini sebenarnya bisa diatasi. Cuman mereka nggak ngerti kalau itu bisa diatasi kan. Itu rumusnya pasti menang kalau pakai itu gitu. Karuan gitu kan. Lanjut Aryo. Jadi Oke, nggak perlu takut gitu. Dan kita kan supaya masyarakat tidak takut. itu dikarenakan sudah kepalang tanggung daripada kalah atau terlalu lama, sedangkan Sukerto Kulon juga akan mengukur seberapa besar senjata yang musnah dan tersisa. Maka sebelum Sukerto Kulon turun tangan, karena merasa sudah memiliki keunggulan dari Sukerto Wetan, maka sesegera mungkin jamur dipo akan digunakan. Ya makanya kan ya itu nanti penjelasannya di 97 deh. Kalau diserang dibicarakan nggak seru. Lanjut. Oke, oke, oke. 79. Bagi Sukerto Kulon, kesempatannya yang tidak akan pernah kembali pasti juga akan digunakan. Mumpung Sukerto Wetan melemah, maka akan digempur sekalian. Semuanya saling menunggu kesempatan ya. Itu kelihatan itu mereka tuh siapa kan kelihatan dari situ. Lanjut Aryo. Oke, sehingga adu jamur dipo pasti akan terjadi. Dan hal ini akan menjadi awalan Arcapada di Luku dan di Garu. Akibat dari mereka sendiri. Jadi bukan ulah dari para lembut, juga bukan ulah para danghyang, apalagi para sanghyang. Jadi kalau terjadi adu damur tipo jangan nyalahkan lembut loh. Lembut itu kan macam-macam ya dari mulai yang lembut yang paling paling perkasaan sampai lembut yang tatarannya itu mendekati tataran manusia itu juga ada gitu kan. Tetap bukan salah mereka itu. Jadi kalau ada jamur tipe muncul sampai sampai merusaknya besar sekali, itu ya bukan salah kuntilanak, itu juga bukan, itu juga bukan salah Banaspati, itu juga bukan salah Bungso Kajiman juga bukan, apalagi Hapsoro Hapsari, Durandoro Durandoro ke atas ya, itu bukan. Tapi salahnya mereka sendiri gitu loh.
Lanjut Ya Arya. mereka yang pengen perang ya. Ya. Mereka mau makan jamur. Oke. Dalam kondisi seperti inilah seharusnya Sang Kertosuro muncul bersama dengan datangnya para lelembut, Danghyang dan beberapa Sanghyang untuk mengatasi kondisi ini. Ya karena memang harus diatasi. Kalau tidak diatasi, paling tidak itu diperlambat dan diperkecilnya gitu loh. Supaya mencapai wilayah kita itu tidak terlalu besar efeknya. Gitu ya. Paling tidak itu supaya tidak ditakuti lah. Gitu. Oke. Lanjut ada. Dalam serat selebaran Raja Kuning juga tertulis jelas tentang itu. Ratu Nahkoda ngantepi jurit Amutatuli. Kedadean Sumarambah kongsi nimbulaken paprangan jroning kurungan. Itu sudah terjadi yang ini. Jadi akan adanya peperangan saat jroning kurungan itu sudah terjadi dan itu juga sudah ada. Ngantepi jurit Amutatuli itu apa ya, Om? Memulai perang dengan ya tanpa memperhitungkan dengan seksama gitu loh. Rodok budek lah istilahnya gitu loh. Oh, ngasal ya gitu ya. Ya, karena lihat aja kan kesannya ini anak buahnya maju, yang penting kamu maju. Kalau aku sih nggak mau maju gitu kan. Coba emang yang nyuruh mereka perang ini berani maju perang? Enggak kan? Jauh Iya banget sih. kan tempatnya. Di Emang dia Moskow. berani kan? Dia berani cuma nyuruh gitu loh. Nggak Iya berani kalau dia benar. suruh maju. Itu kabur atau nangis pasti. Lanjut Arya. Ini oke. Ya, 83 sehingga seperti yang mereka gambarkan sendiri bahwa mereka akan mengadakan lomba dengan api yang dibawa memutari dunia mereka. Pertanda itu juga mereka berikan sendiri loh ya, yang berikan bangsa Europe itu memberikan tanda bahwa kalau mau mulai pertandingan itu api harus dibawa muterin bumi gitu. Lanjut Arya. Oke, sebentar mau nyari. Oke. Sehingga bentar. Dengan sangat bangga mereka juga sudah mengingatkan bahwa api itu harus memutari Arcapada dan semua orang akan menyambutnya. Yang lucunya begitu, ketika api itu dibawa muterin bumi, itu disambut dengan senang gitu loh. Jadi ya nanti kalau ada api muterin bumi juga harus disambut dengan senang, Wong itu pertanda dari mereka di waktu itu dan disambut dengan seperti itu kan, tidak ada yang ngusir loh. Lanjut Aryo. Oke. Lucu juga. 85, api itu akan saling diestafetkan agar bisa menyeberangi samudra sehingga nyalanya ada di seluruh bagian bumi. Ya untungnya tidak semua bagian bumi yang dilewatin gitu. Jadi untungnya itu kan. Lanjut Aryo. Lucu-lucu ya, nama tempat-tempatnya juga lucu-lucu. Oke. Dan disadari atau tidak, pertanda akan menyebarnya api itu justru dibawa dan diharapkan banyak orang. 86 kal. Banyak. Ya itulah. Lanjut aja. Oke. 87, karena obor yang menyala itu dibawa memutari bumi atas keinginan manusia, maka para Danghyang akan menuruti acara tersebut jika obornya sudah keluar. Ya makanya para Danghyang akan mengizinkan untuk obor itu supaya mengitari bumi karena memang ketika itu kan yang diinginkan oleh Sukertosana bahwa itu harus muter gitu. Ya udah diputar ke sekalian gitu. Lanjut Aryo. Para Danghyang juga bisa membawa obor dan menyebarkan seperti yang diinginkan manusia. Jadi meluasnya efek jamur dipo itu karena para Danghyang mengikuti apa yang dimaui oleh manusia. Ya namanya orang tua kan nuruti kemauan anak cucu kan. Anak cucu maunya begitu ya dituruti gitu kan. Iya benar-benar. Soalnya Lanjut. kalau misalnya kan stereotip orang kalau orang nenek-nenek itu masih kayak nenek atau kakek kan biasanya cucunya minta apa dikasih, cucunya minta apa dikasih gitu ya. Ini mereka minta begini ya. Minta kemanan sayur jamur ya dikasih gitu.
Oh, kaca sih. Serem juga. Oke. Oke, 88. Para danghyang juga bisa membawa obor dan menyebarkan seperti yang diinginkan manusia. Tapi meluasnya efek jamur dipo itu karena para danghyang mengikuti ini udah ya tadi ya. Karena ini sekarang lebih sih 89. Sekarang 89. 89. 89 ya? Oke, karena para danghyang itu adil, maka sesuai kemauan manusia, api tersebut akan disebar secara merata. Kecuali di berbagai daerah yang sudah ditandai oleh para leluhur dari lama. Ya. Jangan ditandai supaya tidak dilewatin, atau kalau dilewatin disingkirkan dulu wilayah itu gitu kan. Iya, makanya Sesuai dengan ini dari 35 tahun adanya perlombaan itu, ini bahkan di daerah deket Nuswantoro tuh nggak ada ya. Yang paling deket malah nggak ada gitu yang deket. Lucu ya? Lucu juga. Oke. 90. Selain daerah yang ditandai leluhur, api juga tidak akan menuju ke daerah yang dijaga oleh para danghyang karena jalurnya memang sudah dibuat. Iya sih, lucu sih. Ya mungkin nggak perlu dijelasin deh, karena ini apa namanya, agak sensitif di bagian itu. Oh iya benar. Lanjut deh. Oke, 91. Pak, jadi perlambang yang dibuat oleh bangsa yang muruk memang akan diwujudkan oleh mereka sendiri dari tanda yang mereka buat sendiri juga. Tandanya mereka buat sendiri, terus kejadiannya mereka bikin sendiri, terus kemudian ya mereka sebar sendiri juga gitu kan. Lanjut Arya. Oke. Para Soekerto disadari atau tidak pasti akan berusaha menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ya, karena walaupun wajahnya sudah berubah seperti apapun, tapi mereka tetap akan menunjukkan seperti apa. Maka mereka punya acara khusus gitu. Lanjut Arya. Hari khusus. Oke, 93. Walaupun pada dasarnya mereka sendiri juga ngeri dan takut pada bentuk mereka yang sebenarnya. Ya kalau melihat aslinya mereka takut, tapi makanya mereka pakai wajah yang saat ini tidak mereka sebenarnya gitu. Lanjut Aryo. Oke. Meskipun mereka sebenarnya ngeri, tapi menunjukkan jati dirinya adalah salah satu hal yang tidak bisa mereka bendung. Sampai mereka mengadakan hari peringatan wajah asli mereka dengan spesial dan bergembira ria. Ada loh mereka acara itu. Emang ya namanya makhluk Milky Way kan. Lanjut ya. Iya ya, baru sadar ya. Ngapain mereka itu nih? Aneh juga. Oke. Segala jenis bentuk yang seharusnya menjijikkan dan menakutkan, malah mereka anggap sebagai hari yang indah, tentu saja indah bagi mereka para Soekerto. Ya, tapi bukan bagi kita ya. Kalau bagi mereka itu indah, bagi kita itu aneh gitu loh. Tapi mereka bangga loh kayak gitu tuh. Dan itu dilombakan loh kalau nggak salah sampean. Dilombakan. Terus kalau bagus dikasih permen kan gitu kan kalau anak kecil. Kalau anak kecil gitu. Kalau yang besar kan dapat hadiah duit atau apa gitu kan, tergantung wilayahnya kan. Iya, tergantung daerahnya. Kita lanjut ya. 96. Bahkan segala bentuk cerita horor yang terlihat sangat nyata juga nampak jelas ada pada mereka. Ya meskipun di sini ada cerita horor juga, tapi horor mereka itu lebih menggema di seluruh dunia gitu daripada horornya sini gitu. Iya, benar. Setuju. Bagi mereka, cerita seperti itu mungkin cukup menyeramkan. Dianggap sebagai cerita yang pantas didengar oleh anak kecil. Kalau di kita kan itu nggak pantas ya didengar anak kecil untuk hal-hal yang menakutkan. Karena anak kecil itu kalau bisa diceritain hal-hal yang tidak seperti itu supaya besoknya tuh dia jadi anak yang tidak kejam gitu kan. Paling mungkin yang baru sekarang ini kan, kalau udah malam bilang nanti diculik apa gitu. Kan gitu. Iya, kalau orang tua aku ngomong gitu, aku langsung keluar. Diculik oleh hantu. Koleksi ya.
Lumayan loh kalau kalau dapat satu hantu kan bisa dipakai untuk bikin ini Nini Towok waktu itu sama temen-temen bikin Nini Towok atau apa nyarinya susah mereka itu dulu. Hmm. Ya lanjut. Oke. 98, bahkan cerita tentang mayat hidup yang mereka anggap zombie diadakan sebagai hiburan yang menarik bagi mereka. Ya dan itu digemarin loh dan mereka sampai serial ya kalau nggak salah. Bahkan ada gamenya juga gitu loh. Iya, apa namanya? Walking Dead atau apa ya judulnya ya? Iya, iya. Terus ada Dan apa Perang Dunia Z itu apa, Mbak? World War Z. War Z gitu. Nah, World War Z. Ada itu toh? Terus ada gamenya juga kan? Game Tentang sekarang lagi zombie-zombian banyak gitu. juga. Lagi main lagi. Nah, ya. Kan itu berarti kan emang kan yang memproduksi mereka tuh dari sana kan tadinya. Awalnya loh, aku bukan bukan pengikutnya loh ya. Kalau pengikutnya tuh mungkin itu bukan yang awalin itu loh yang paling penting dari mana gitu loh. Aneh ya. Gitu Aneh ya. sih. Kalau dipikir aneh. Itu pertanda yang ditunjukkan oleh mereka tapi kita nggak nyadarin gitu loh. Iya. Oke. 99. Bahkan sampai ada cara khusus untuk berkostum sebagai zombie. Semakin menyeramkan, malah dianggap semakin bagus bagi mereka dan mendapatkan penghargaan the best costume. Aneh dah, lucu dah itu. Berarti kan memang ya benar-benar super tenan gitu loh. Iya Cerita ya. benar. Oke. 100. Mereka juga kayak menceritakan kalau zombie dan vampir itu bisa menular dengan satu gigitan. Coba toh. Mereka bisa bikin cerita seperti itu gitu loh. Dengan satu gigitan bisa menular gitu. Padahal yang namanya penyakit itu enggak seperti itunya gitu loh. Terus bisa bisa rusak seperti mereka gitu loh kan enggak begitu. Oke lanjut ya. Oke. 101. Mereka juga yang menceritakan bahwa zombie akan menguasai dunia. Mereka juga sangat susah dihentikan. Iya ya. Ceritanya mereka begitu kan. Dunia kan dikuasai oleh zombie dan zombie itu siapa gitu kan yang mempunyai hari raya dan hari raya wajah aslinya itu siapa yang punya hari raya wajah asli gitu loh. Iya kan? Dan saat ini yang menguasai dunia siapa gitu kan. Lanjut deh. Iya, aku baru sadar nggak ini aku sepintas aja ya, baru sadar kalau misalnya film-film yang nomor satu ya kan nomor satu itu pasti cerita-cerita yang menyeramkan, cerita film-film nomor satu di dunia ya, pasti yang begini-begini Iya. ceritanya. Menarik juga. Oke, Dan kita lanjut. berdasarkan ditakutin gitu kan. Bukan Iya, seperti benar. di ya dulu itu untuk dagelan kalau di mereka itu harus ditakutin gitu. Kayak Lanjut deh, ceritanya Aryo. tuh mirip-mirip ceritanya. Pokoknya ada satu yang menguasai satunya, terus ada yang harus dimusnahkan gitu-gitu pasti ceritanya. Ya, lucu juga. Oke, 101. Mereka juga yang menceritakan bahwa zombie akan menguasai dunia dan mereka juga sangat susah dihentikan. Kayaknya udah deh itu. 102 deh Aryo. 102. Maka mereka juga membuat cerita akan ada akhir masa bagi para zombie di mana mereka semua harus dimusnahkan. Ya itu tapi itu cerita mereka sendiri loh bahwa mereka memang akan musnah itu mereka sudah sadar gitu loh. Mereka sudah menyadari bahwa itu akan dimusnahkan, tapi mereka nggak sadar kalau zombinya itu mereka gitu kan masalahnya. Lanjut Aryo. Iya. Oke. Mereka juga yang menceritakan bahwa akhirnya peradaban manusialah yang menang dan mereka harus dihabisi. Itu mereka yang nulis loh, mereka yang menceritakan loh, bukan kita loh. Tapi cerita mereka itu sangat pas dengan Mandala Giri gitu kan. Dengan sastra Mandala Giri persis bener gitu loh. Lanjut Aryo. Wah, lucu sih. Maka beda sebutan dengan bumi yang juga seharusnya memang beda tempat karena seharusnya mereka ada di Earth bukan di bumi dan mereka berada di galaksi Milky Way bukan di jagat wilangan Bima Sakti. Penyebutan itu beda-beda, tapi
Tapi itu ternyata memang bukan hanya beda penyebutan, memang beda asalnya. Memang mereka masih memang asalnya dari Earth dan Earth itu dari Milky Way gitu kan. Kita bukan dari sana gitu. Lanjut Aryo. Oke. 105. Maka seharusnya saat ini mereka sudah saatnya berkemas untuk kembali ke Earth di galaksi Milky Way. Ya makanya sekarang kan banyak tas bagus dan sebagainya gitu kan, koper-koper, sistem transportasi juga sudah ini, bahkan mereka sudah bikin ISS, International Space Station, itu kan berarti memang mereka tuh pengen segera balik tuh itu. Terus ada rencana kolonisasi di planet lain. Ya, lanjut. Iya, itu mereka sendiri. Oke. Semoga dalam berkemas tidak ada barang yang tertinggal, sehingga mereka tidak ada alasan untuk kembali ke Arcapada. Ya, ya marketingnya susah soalnya Aryo, digojekin pun nggak bisa gitu loh. Dikirim pakai nyampe itu loh masalahnya. Dikirim pakai pos juga nggak nyampe gitu loh. Dikilatin pun malah dibalikin gitu kan. Nah, jadi mending jangan sampai ada yang tertinggal. Di mana ini Mas gitu kan? Gimana di Mars, gimana di Milky Way, di sana di jauh sana, di galaksi yang mendekat itu loh gitu. Susah. Oke. 107. Maka semoga jemputan mereka tepat waktu, dan semoga juga jemputannya cukup untuk membawa mereka kembali ke Earth di galaksi Milky Way. Ya kan, soalnya kalau misalkan ada yang tertinggal, mulanginya mereka susah, Aryo. Pakai apa gitu loh. Bener. Memang ada kereta api. Oh, nggak ada kan? Kereta api lintas galaksi ya. Nggak ada. Lanjut. Oke. Maka sebagai tuan rumah yang baik, mungkin kita sudah saatnya mengucapkan kalimat perpisahan. Silahkan pulang. Monggo kundur. Ya. Nggak perlu diterjemahkan lah kalau itu. Lanjut, Aryo. Nah, nih. Sampun dados jangkonipun wonten nahkoda ngantepi jurit amutatuli. Sumarambah kongsi nimbulaken paprangan ing jero kurungan. Sekedap malih bakal kedadosan Ratu Nahkoda angambali jurit maksa gempur tanpa abahan. Ana ananging kamulyaning jagat arsa anggiring wangsul mring dangkanipun. Ngalor ngulon parane ing mriki bakal jumedule sang gula klapa. Angasta atisipun kang samirana kang arsa badhe andamel kamulyaning Tribuwana. Ya, jadi ini sampai dengan mungkin sampai di nanti 123 ini kan baru 95 ya. Sampai di 123 itu kita akan bedah yang versi kita tentang Mandologiri. Sastra Mandologiri. Jadi sastra Mandologiri itu jelaskan apa sih gitu loh. Itu ya. Tapi jangan kaget kalau serat Mandologiri kita memang beda banget dengan Mandologiri yang beredar di luar sana. Karena memang nggak ada Mandologiri yang kita terima dari yang kita kirim. Udah siap sampai 123. Wow. Sudah. Oke, terakhir. Belum ada yang baru kan? Itu belum ada yang penting dahulu itu bencana kan. Itu sudah pernah dijelasin berkali-kali ya, jadi monggo dibaca aja, tapi yang jelas semoga eling lan waspada dan kita tidak inilah bisa melewati zaman ini, zaman Astagfirullah. Luar biasa. Ini pas kali di bajuku juga ada galaksi. Kalau hanya yang mau aja gitu. Kalau nggak mau kalau itu nggak apa-apa, karena kan ada yang mungkin beranggapan bahwa itu akhir zaman gitu, ya sudah, itu kan asumsi mereka, kita kan enggak. Pilihan mereka ya Om ya. Ya. Kalau itu galaksinya kok warna putih kalau di baju lu? Saya ini nggak tahu ya. Bukan saya yang bikin. Wah nih Haskell nih Om.
Baju galaksi dong. Wih. Kebetulan Oke. juga nih, aku kebetulan baru nemu juga. Katanya ada satu galaksi yang mendekat ke kita itu juga kebetulan berwarna putih. Kebetulan aja. Oh, ada beritanya ya? Oh iya, ada kebetulan aja. Oke, lanjut silakan. Oke. Baik, terakhir saya tidak bosan-bosannya mengingatkan para penyanyi sekalian. Jadi untuk tim Atraksi Business Center ini tidak akan pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atraksi Business Center dan juga Saudara Agung Bimo Tejo dan tim lainnya. Untuk informasi resmi dapat hubungi via DM Instagram atau japri Instagram @VickyAnanda gitu, yang sekarang nulis teks. Jadi bilang lagi untuk informasi resmi dapat dihubungi via DM Instagram @VickyAnanda. Ya. Oke. Ya, besok ada Mbak Vicky lagi ya, karena saya lagi sibuk bener minggu depan. Oke. Ya. Mendekati UTS ya Om. Bener lagi. Jen. Oke, berarti minggu depan masih satu slot aja nih Om ya? Ya masih 96 itu nanti masih terusannya dari ini, jadi mungkin tidak semenarik ini ya, tapi ini menjelaskan tentang masalah jaga bilangan dan sebagainya gitu. Nggak detail ya, karena memang kita kan hanya membuka bagian kulit ya, bukan bagian inti ya. Oh ya. Tapi 96 itu penjabaran dikit lah gitu. Karena kalau tidak ada 96 nanti ada banyak yang bingung biasanya. Oke. Gitu. Oke, baik. Yang penting Terima asik. kasih tadi sudah sampai 160, aku tadi lihat ada yang sampai udah 160. Baik, para bercerita apa? 161 tadi aku lihat. Ah ya, paling banyak sudah sampai 161. Baik, oke. Ada yang mau dibicarain lagi Aryo atau ini? Atau Magung? Ada sih. Cukup? Rapornya lagi dong. Kenapa? Apa? Kirim rapornya lagi dong. Nah, iya itu dia. Itu rawannya kita akan segera launching kayaknya. Kita untuk pertengahan bulan ini ya, semoga ya kalau ya. Semoga pertengahan bulan ini kita akan launching produk dari Wajigiri. Di mana ya? Namanya di mana sih? Di sini? Di sinilah. Di sini di akun Wajigiri. Silakan kalau misalnya emang tertarik bisa dilihat-lihat lagi, bisa di follow dan di DM di sana. Ya. Apalagi sangat dipesan. Dipesan ya. Membantu kelulusan kami berdua. Itu yang penting. Oke, baik. Oke. Parade bercita-cita terima kasih yang terutama untuk Kitungul Jati Jaya Murogo dan juga para leluhur. Untuk Bapak Agung Bimo Tejo juga terima kasih. Terus untuk Mbak Vicky Ananda luar biasa terima kasih sebagai chat di IG juga terima kasih. Untuk naratora untuk Kang Mas Aryo luar biasa terima kasih. Yang Aryo. Om Aryo. Untuk flyer terima kasih untuk Om Joni luar biasa sekali gambarnya. Untuk slide Om Agung yang membuat terima kasih luar biasa Om. Untuk Mas Nogo Tawakangin yang menata slide-nya juga terima kasih. Teks narasi dari Mbak Vicky juga terima kasih. Untuk anggota yang belum di luar IG Live ini ada Pak Marius, Pak Iwan dan sebagainya terima kasih juga. Dan seluruh komunitas Menyaners terima kasih untuk malam ini yang dapat hadir dan mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan juga eling lan waspada. Terima kasih, salam menyan, salam rahayu, salam sehat. Bye. Mari, salamnya. Mari, salam.